Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula. Karena pada malam hari ini kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, digerakkan hati kita untuk melaksanakan perintahnya, untuk memperdalam bahasa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an bukan karena nabinya dari bangsa Arab saja. Bukan faktor itu. Tapi lebih dalam lagi, Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci terakhir, yang lainnya berbahasa Ibrani, yang sudah dirubah ya oleh bapak-bapak gereja menjadi bahasa Yunani, ya, lalu dirubah lagi ke versi masing-masing negara, masing-masing bahasa. Taurat yang menggunakan bahasa Ibrani, Zabur yang menggunakan bahasa Ibrani, tapi Al-Quran berbeda sendiri, menggunakan bahasa Arab, Arabiyah, la'allakum ta'qilun. Tujuannya adalah satu poin ini, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, mengerti, berakal, logis, agar kalian mengetahui lebih dalam kandungan dari mukjizat Al-Quran itu sendiri. Maka kita bersyukur pada Allah, kita lahir di akhir Nabi SAW hidup. Bukan lahir di zaman fatrah yang penuh dengan syubhat. Meskipun kita tahu kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan hiruk-pikuk fitnah dan cobaan. Tapi pedoman hidup kita yang lebih harus diperhatikan yaitu Al-Quran, Al-Hadith, ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh di kalangan para sahabat tabi'in. Maka ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus benar-benar dimengerti dari makna syukur itu sendiri. Maka mukaddimah pada malam hari ini, tidak banyak ya orang yang tersadarkan betapa pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Tidak banyak orang yang tergerak hatinya untuk bisa belajar bahasa Arab. Tapi kita berjuang bersama-sama kembali. Bukan hanya ummahat, tapi anak pun demikian, untuk bisa lebih menggali dan mendalami ilmu bahasa, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, memahami agama kita.
Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu tabi'in yang tidak berjumpa dengan Nabi karena Nabi SAW wafat saat Al-Hasan Al-Basri lahir, dan ketika masih bayi Al-Hasan Al-Basri ya pernah digendong oleh istri tertua Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah, lalu menjadi ulama besar di kalangan para tabi'in. Ya, Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita tentang makna syukur, yang setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Apa itu syukur? Asyukru dzikrun ni'mati minallahi ala wajhi tawadhu'i. Syukur, asyukru, dzikru ni'mati minallahi ala wajhi at-tawadhu'i. Apa itu syukur menurut Al-Hasan Al-Basri? Syukur adalah zikrun ni'mah, mengingat nikmat. Zikru diambil dari kata zakar, yadhkuru, menyebut, mengingat. Bentuknya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Zikru adalah mudhaf dan ni'mah adalah mudhafun ilaihi. Ya. Dan kalimat asyukru dzikrun ni'mati minallahi ala wajhi tawadhu' adalah susunan mubtada khabar. Kalimat pemberitahuan. Syukur adalah mengingat dan menyebut nikmat. Apa itu nikmah? Ada yang bisa menerangkan di antara ummahat? Ya, ini bukan soal benar atau salah ya, kita diskusi. Ya, apa yang ummahat ketahui dari yang namanya kata nikmat? Apa itu nikmat? Karunia, Naam. kebahagiaan, Karunia, kebahagiaan, berarti ya orang yang sakit itu kan nikmat kata Nabi, menggugurkan dosa. Berarti kalau lagi sakit harus bahagia gitu Ibu Dede. ya tidak bahagia juga, tapi ya bersabar aja. Ya. Apa suara anak habis? Ya Allah, subhanallah, syafakillah, la ba'sa tuhur insyaallah. Semoga Allah berikan kesembuhan ya untuk Ibu Dedeh ya. Nah, syukur adalah menyebut-nyebut dan mengingat-ingat nikmat. Nikmat adalah anugerah, karunia. Ya. Anugerah karunia tidak harus dalam bentuk kekayaan. Kemiskinan bisa dikategorikan anugerah jika asasnya adalah menambah keimanan. Ya, ini harus luruskan di sini. Ada orang nikmat dikasih kekayaan tapi jauh dari mengingat Allah. Apakah itu disebut nikmat? Tidak. Disebut musibah. Tidak. Ya, disebut musibah. Ada orang miskin yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ya, bukan disebut nikmat. Itu sudah miskin mustakbir kata Nabi. Ya, manusia yang paling terhina adalah orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin sudah miskin, hidup di dunia sengsara, lalu ya dia tidak taat kepada Allah Jalla wa Ala. Orang miskin yang dalam ketaatan kepada Allah itu disebut dengan nikmah. Ya, menyebut-nyebut dan mengingat-ingat nikmat Allah. Maka asas
intinya pondasinya adalah selama menambah keimanan, baik itu kita melakukan aktivitas apapun menambah keimanan dan memiliki asas kebaikan di mata Allah, maka disebut nikmat. Maka nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Menyebut-nyebut dan mengingat-ingat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nikmat. Namanya syukur. Ala wajhi tawadhu'. Kita tahu semuanya, minallah ini adalah huruf jar, ya, yang mengkasrahkan. Ala juga huruf jar. Wajhi tawadhu' adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini adalah mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihi. Nah, wajhi. Apa arti wajhi? Ya, wajah orang. Tapi wajhi itu tidak harus wajah, tapi bisa dalam bentuk atau cara. Ya, dengan cara atau dalam bentuk. Ala wajhi itu artinya dengan cara atau dalam bentuk. At-tawadhu'. Ya. Apa artinya at-tawadhu' yang Ummahat ketahui? Dah hati. Rendah hati. Rendah hati katanya. Ada lagi yang lain selain rendah hati? Mungkin masih abstrak ya. Maksudnya rendah hati itu apa? Diambil dari kata wadha'a. Yadha'u. Ya. Wadha'a yadha'u. Wadha'a itu maknanya adalah meletakkan. At-tawadhu' bermakna secara bahasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu dimaknai dengan kalimat kerendahan hati. Kenapa disebut menempatkan sesuatu pada tempatnya? Karena kita harus tawadhu' terhadap dunia. Yang kita tahu dunia ditempatkan bukan di hati. Tapi dunia ditempatkan di mana? Di tangan. Ya, di tangan kita. Ya, digenggam dunia, tapi akhirat di dalam hati. Maka itu disebut dengan tawadhu'. Tawadhu' bukan berarti kita harus jadi orang miskin. Tawadhu' bukan berarti kita harus jadi orang bodoh. Tapi tawadhu' adalah ketika kita menempatkan dunia pada tempatnya, menempatkan akhirat sudah pada tempatnya. Ya. Spesifiknya lagi apa? Ketika ada urusan dunia, jangan terlalu dipusingkan. Tetap dipikirkan. Tapi ketika ada urusan akhirat, menjadi prioritas utama. Ya. Atau bahkan kita terlalu sibuk dengan akhirat itu bagus. Tapi juga jangan sampai mengesampingkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Kerja boleh, tapi tetap bukan menjadi tujuan utama. Ya, orang yang mencari nafkah bukan menjadi tujuan utama. Mencari harta bukan menjadi tujuan utama. Belajar menuntut ilmu agama tentunya juga menjadi prioritas. Belajar bahasa Arab menjadi prioritas. Karena kebetulan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, kalaulah menggunakan bahasa Indonesia, kita akan fokus belajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Sunda kita akan fokus belajar bahasa Sunda karena Al-Quran menggunakan bahasa Sunda. Apabila demikian. Ya. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka syukur itu harus diperhatikan
mengingat dan menyebut nikmat dari Allah dalam bentuk kerendahan hati. Ya, ya. Di mana kita berusaha ya mengingat nikmat Allah dengan kerendahan hati kita, bukan dengan kesombongan dan keangkuhan diri kita. Ya, ini menjadi perhatian buat kita, teruntuk kita yang belajar, lalu Allah berikan ya kebaikan kepada kita, maka ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah nikmat yang Allah berikan. Dan rendah hatilah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan nuwasilu dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah ma yata'allaq bi durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat untuk pelajaran durusul lughah ya? 89 Ustadz, yang poin 2 lanjutan dari 88. Naam. Ya, syukran. Terima kasih kepada Ibu Erviani atas atensinya di halaman 89 ya. Saat ini ya. Ya, 89 yang sudah yang atas itu Ustadz, yang poin 2 lanjutan dari 88. 88. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ya. Ar-raqmu ats-tsalits, pada nomor yang ketiga atau poin yang ketiga. Ya, apa yang kita bahas saat ini masih berkaitan dengan jamak ya. Di mana jamak itu ada yang bentuknya isim, jamak mudzakkar, muannas, taksir. Dan ada juga yang bentuknya adalah isim domir, seperti hunna, hum, antum, antunna, nahnu. Nah, ada isim domir yang bentuknya muttasil. Ya, domirnya domir muttasil. Seperti baituka. Kalau baituka kan untuk mau ini ya, tunggal. Berarti untuk jamaknya adalah baitukum. Ya, baitukum. Ya. Lalu ada baituki. Contohnya. Berarti kalau jamaknya menjadi baitukunna. Ya, baitukunna. Ya. Lalu ada juga baituhum. Ya. Baituhu menjadi baituhum. Baituhum. Nah, ini adalah domir, apa namanya Ummahat? Domir apa namanya? Tasil. Tasil. Iya, domir muttasil. Ada baituhunna. Nah, ini yang kita bahas nih. Jamak dari domir muttasil. Ya, kita coba. Kalau demikian kita coba bagian 3. Hawwilid domira fi kullin minal jumalil atiyah kama huwa muwaddihun fil misal. Hawil, cobalah domir di kullin, setiap, minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut. Kama, sebagaimana. Huwa, dia, atau di dalam, muwaddihun, ya, yang dijelaskan, fil misal, di dalam contoh. Misal, aina baitukum ya ikhwan? Di mana rumah kalian, wahai saudara-saudara laki-laki? Maka dirubah menjadi kunna atau antunna. Aina baitukunna ya akhawatu. Ya. Dan ini bentuknya adalah jamak. Ikhwan adalah jamak taksir, akhwat adalah jamak muannats salim.
Kita mulai ya, silakan Ummahat apabila aktif bisa dinyalakan mic-nya, kita Ummahat yang menjawab ya sama-sama. Ana yang bacakan contohnya, Ummahat yang rubah ke jamak muannats. Rakam wahid, aina akhukum ya ikhwanu, dirubah menjadi Aina aku. ikhwatukum. Aina aku kunna. Aku. Nah, Ya Ah, akhwatu. ya akhwatu. Nah, perhatikan, yang dirubah, yang disuruh, yang diperintahkan adalah domirnya saja yang dirubah. Ya, kalau tadi kan aina ahukum menjadi ahu Aku aku kunna. kunna. Ahunnya nggak usah dirubah jadi ikhwan. Karena kan yang dirubah hanya domir. Kalau domirnya berubah, maka otomatis ya munada atau panggilannya juga berubah. Ya ikhwan menjadi ya Akhwatu. akhawatu. Ya akhawatu. Ya, di mana saudara kalian, saudara laki-laki kalian, wahai saudari-saudari. Ya. Nah, rakam isnan. Aina madrasatukum ya ikhwanu. Mal jawab, jawabannya apa Ummahat? Aina. Aina madrasat Aina satu satu Ya kunna. Kunna akhwatu. ya ya akhwat ya ya akhwatu akhwatu. Masya Allah, sahih. Ya, di mana sekolah kalian saudara-saudara laki-laki, di mana sekolah kalian saudara-saudara perempuan. Ya, kalau kita kan gampang ya, saudara perempuan, saudara laki gampang ya. Kalau ini domirnya juga harus berubah. Domirnya harus berubah. Tayyib. Rakam salasah. Mata ikhtibarukum ya ikhwanu. Mal jawab. Jawabannya apa? Mata baru kunna. Mata tibar kunna. kunna Kunna ya ya akhwat ya ya akhwatu akhwatu. Sahih. Ikhtibar. Apa arti ikhtibar? ujian Ujian. Ujian. Ulangan. Imtihan. Ujian. Ya, yang saat ini ya anak-anak kita sedang melaksanakan ujian ya. Ujian akhirus sanah dalam bahasa Arab, atau ujian nihai lisofil akhir, di kelas akhir, baik itu kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12 ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtibar nihai atau ikhtibar akhirus sanah, ya, akhir tahun ajaran baru ya, atau ujian akhir sekolah ya, kelulusan ya. Kan sudah ada yang itu ya, wisuda ya, beberapa pesantren ya. Nah, ikhtibar. Berikutnya, rakam arba'ah. Ahadha ammukum ya ikhwanu. Silakan dirubah. Ahad. ahaja Ahad. kunna Ada Mm-mm. amu Aku, kunna ammu, ya akhwatuna amu kunna kunna. Ya ya Sahih. akhwatu Ya akhwatu. Masya Allah. Ahadha ammu kunna. Apakah ya ini paman kalian, wahai saudara-saudara laki-laki, atau dirubah menjadi wahai saudara perempuan. Ya, amun, paman. am, am- Paman dari siapa ya, Ibu Tina? dari ibu ya Hmm? dari bapak Dari ibu? amu Oh amu lah, dari bapak. ya amu Sampai lupa. Iya, ada amun, ya. Ada yang namanya kholun. biasa dipanggilnya ami ya yang umum Ammi, pamanku. teman tuh Karena kan dalam ilmu nasab kuatnya di bapak ya.
Makanya sering kita ketemu orang ya, om atau paman atau uwa atau apapun itu ya dalam bahasa kita biasanya panggilnya apa? Ammi dalam bahasa Arab. Padahal paman dari ibu kholi ya. Banyak kalau di Arab sana kholi itu paman dari ibu, paman dari ayah ammi ya, seperti itu. Baik. Nah, inilah yang menjadi perhatian ya, bahwa bahasa Arab ditinjau juga dari adat istiadatnya juga ya. Makanya ketemu orang panggilnya ammi, ketemu orang panggilnya ammi, jarang menggunakan kata kholi ya. Ya, paman orang lain ya, kecuali kalau paman kandung dari ibu bapak itu orang Arab bisa ya membedakan. Kalau dari bapak ammi, dari ibu khali. Ya, nah, karena nasabnya itu benar-benar diperhatikan. Pernasaban di dalam tradisi Arab itu luar biasa, sangat kuat. Sama seperti di tradisi orang-orang Yahudi ya, nasab itu kuat ya. Jadi ada dua bangsa. Ya, betul. Jadi ada dua bangsa, Yahudi dan bangsa Arab ini yang benar-benar memperhatikan nasab ya. Ya. Meskipun di luar juga ada juga ya yang memperhatikan. Hanya saja tidak lebih kuat dari dua bangsa ini. Baik. Berikutnya rakam khamsah. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Mal jawab? Itu Tukunna abaitukunna qarib koribun ya akhwatu. Ya akhwatu mumtaz. Masya Allah tabarakallah. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Ya, rumah kalian dekat, apakah rumah kalian dekat, wahai saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan? Sahih. Ya. Nah, ini kuncinya di domir mutasilnya ya, ummahat. Ya, insya Allah mudah. Karena kan domir itu total ada 14 domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai akhir. Nah, domir mutasilnya juga mengikuti, ada 14 juga. Ya, jadi harus diperhatikan. Kita baru belajar 2 di sini. Contohnya ya. Contoh di latihan 3-nya. Nah, rakam akhir. Fi ay syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Dirubah menjadi Fi Ayin syahrin kita berukuna kunna ya ya akhwatu. akhwatu. Masya Allah tabarakallah. Sahih. Fi ay syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Ya. Di bulan apa kalian ujian, wahai saudari-saudari perempuan? Ya. Ya, sahih ya, insyaallah. Syahr, bulan. Ya. Naam. Bukan komar ya. Fi ayyi komarin ikhtibarukunna, bukan. Ya, itu bulannya tetap cuman ada satu bulan kan. Ya, yang ada di langit. Tapi kalender itu disebut dengan syahr, kalender bulan. Nah, hal min soalin, ada yang tanyakan? soal Mafi soal. Nah, alhamdulillah mafi soal. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian 4 ya, ummahat. Doa. Doa ini diambil dari wado'a. Tawado'a. Dari akar kata. Sama nih, at-tawadu' diambil dari akar katanya wado'a. Meletakkan. Do' letakkan. Fil amakinil khaliyati. Amakin jamak dari makan. Apa artinya makan? Bukan dahar ya, sebutin. Ya. Iya. Makan arti tempat. Ya.
Makan itu artinya tempat. Ya. Tempat-tempat kholiyah yang kosong. Maksudnya yang kosong ini ya. Fi mayali berikut ini. Ya. Domiran munasiban, domir yang cocok. Lil mukhatab. Mukhatab itu artinya lawan bicara kita. Makanya ada namanya khutbah. Pernah dengar ya khutbah? Apa yang umat ketahui dari kata khutbah? Khutbah Al-Khatib. Jumat. Ceramah Jumat. Penceramah. Ya. Syarat menjadi penceramah ada lawan bicaranya nggak? Ada. Enggak. Oh, jamaah. Iya, jamaahnya kan ini yang mendengarkan. Ya, mendengarkan. Bahkan kalau kajian ada yang menyaut gitu ya. Jamaahnya menyaut gitu ya. Nah, ada lawan bicara kita. Nah, mukhatab itu lawan bicara kita. Kamu, kalian, satu orang, kalian dua orang, ya, kalian banyak gitu ya. Nah, buat laki-laki, perempuan disebut mukhatab. Ya. Ada kata anta, kamu laki-laki, antum, kalian para lelaki, anti, kamu perempuan, antunna, kalian para perempuan. Ya. Kita coba domir munfasilnya ya. Yang dibahas disebut dengan domir munfasil. Ya, kalau belajar tajwid ada tuh namanya mat jais munfasil. Oh, saling terikat umahat ya. Umahat belajar domir munfasil itu nyambungnya ke ilmu tajwid tuh. Kalau belajar ya mat jais, mat wajib muttasil. Ya. Kenapa kita harus benar-benar memperhatikan ya agama kita ya itu ya karena kita akan berlama-lama nanti di akhirat ya. Kita harus siap mempersiapkan diri hari ini, hari esok dan yang akan datang. Jangan terlena dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Karena kita akan berpisah dengan tempat ini. Makan fi hadzal makan ad-dunya. Karena itu kita coba latihan lagi umat. Anta antum anti antunna. Rakam wahid. A titik muslimun. Kira-kira apa jawabannya umat? Anta bisa. Anta muslimun. Bisa. Anta muslimun. Ya. Bisa nggak antum muslimun? Bisa. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh. Ya. Kaidah bahasa Arab nih. Tapi kalau di dalam sastra Arab boleh. Ya. Kenapa berbeda antara sastra dan kaidah bahasa Arab? Kaidah bahasa Arab adalah kaidah yang pakem ya, tidak berubah. Kalau untuk satu orang, ya anta. Muslimun kan satu orang ya. Muslimun satu orang. Kalau banyak muslim namanya apa? Muslimuna. Muslimuna. Banyak tuh. Anta, satu apa dua? Satu. Satu. Berarti pakainya anta muslimun. Kalau banyak pakainya apa? Muslimuna. Antum muslimuna. Itu kaidah. Tapi beda dengan sastra. Ya, al-balaghah. Ya. Kalau sastra anta muslimun dan antum muslimun ya dipakai ke sini boleh.
Karena ada makna yang tersirat. Antum muslimun bukan berarti kalian jumlahnya banyak, tapi litta'zim, untuk menghormati dan memuliakan lawan bicara kita. Makanya menggunakan kata antum. Ya, mungkin sering di antara umat yang mendengar ketika ada seorang lelaki berbicara dengan satu orang laki-laki, lalu mengatakan, bagaimana kabar antum? Nah, ya, padahal lawan bicara cuma satu. Nah, itu untuk menghormati dan memuliakan ya lawan bicara kita. Padahal kalau kaidahnya yang benar apa? Anta. Ya, gimana kabar anta? Tapi jarang ya pakai seperti itu ya, gimana kabar anta? Yang ada gimana kabar ente? Nah, jadinya orang Betawi. Ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ya. Selanjutnya, rakam isnan. A titik-titik maridotun. Anti Anti. maridotun. Maridotun. Sahih. Masya Allah. Anti maridotun. Apakah kamu maridah? Mana maridah? Sakit. Sakit. Sakit aja ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau laki-laki maridun, perempuan maridotun. Rakam salasa, titik-titik, tobibatun. Apa ya kira-kira? A titik-titik, tobibatun. Antun. Masya Allah. Tobibatun. Antunna tobibatun. Tobibatun itu jama' apa ummahat? Ada yang tahu? Ada tambahan alif dan ta. Anas Salim. Jama' Anas. muannas. Iya, sahih. Karena dia tambahannya apa? Tambahannya adalah alif, ya, Mana alif salim? dan ya, Alif dan dan apa? Ta maftuha. Tobibatun. Aslinya tobibatun. Ya. Berikutnya, rekam arba'ah. A titik-titik tujarun. Antum tujarun. Tujarun. Antum. Para lelaki. Ya. Hanya para pedagang. Para pedagang Pedagang laki-laki. laki. Ya. Kalau pedagang perempuan, ada yang tahu nggak? Jarotun. Jara dan perempuan. Ingat, tujarun itu jama' apa? Jamak taksir. Jama' taksir. Mumtaz. Masya Allah. Syukran Ummu Musa. Ya. Tujarun itu jama' taksir. Kalau yang perempuan, ya rubah dulu. Jadi tunggal. Tajirun, tunggal untuk satu orang. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya apa? Tajirotun. Nah, dirubahlah ini ke jama'. Cocoknya jama' apa? Jama' muannas salim. Jadinya apa? Tajirotu. Tajiratun. Ya. Para pedagang perempuan itu tajiratun. Ya. Hampir 60% ya. Yang dagang online itu adalah tajiratun. Ya. Ya, entah yang salesnya atau yang affiliate gitu ya, itu rata-rata tajiratun. Nah, itu boleh ya ummahat untuk
beraktivitas tanpa ikhtilat ya, bercampur baur antara laki dan perempuan secara langsung. Ya, tajiratun. Nah, berikutnya ada rakam hamsah A titik 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 bintul mudarrisi. Apa kira-kira Umar? Anti. Anti bintul mudarisi Bintul mudarisi mudarrisi. Anti bintul mudarrisi. Artinya, apakah maka kamu kamu Anak dengan perempuan Anak guru dari guru. anak perempuannya guru laki-laki. Jelas ini mufrad tunggal ya, bintun. Kalau jamaknya bintun apa ya Mahat? Ada yang masih ingat? Banat. Banatun. Sahih. Banat. Rakam 6. A titik titik akhwatu Abbasin. Apa jawabannya? Antuna Hmm? akhwatu Abbasin. Masya Allah. Ya. Antunna akhwatu Abbasin. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas? Akhwatun itu jamak apa umahat? Anak salim. Jamak mu'annats Salim. salim. Ada alif dan tak maftuhanya. Ya, sahih. Masya Allah. Rakam akhir, rakam 7. A titik titik tullabun. Apa ya kira-kira? Antum tulabu Labun. Antum tulabu tullabun. Masya Allah. Sahih. Alhamdulillah. Ya. Antum tullabun. Domir-domir ini banyak diaplikasikan di dalam ayat suci Al-Quran. Ya, kita sering mendengar kata misalkan di sini aantum. Ya, aantum. Di dalam banyak Al-Quran banyak ya kata antum. antum Anta. Ya. Dalam hadis Nabi juga ada banyak. Ya, dalam doa juga ada. Ya, zikir juga ada. Nah, ini jadi perhatian kita tentang domir. Ya, dan juga domir muttasil. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan? Naam, silakan. Yang mau bertanya, Umar. Mafi Maafi soal. soal? Mafi soal. Mafi soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan ya. InsyaAllah wadih. Baik, taib kita lanjutkan. Nuwasilu fi safhati tis'una. Halaman 90. Untuk detail tentang macam-macam domir, nanti ada di buku Nahu. Ya, yang nanti pertemuan yang akan datang ya, pekan kedua ya, Alaysa kadzalik, membahas ilmu Nahu. Bala. Ya, ilmu Nahu yang ada dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan yang akan kita bahas di pekan ketiga yaitu kitabut tasrif yang berkaitan dengan fi'il, kata kerja, kata kerja. Insyaallah kita akan fokuskan ya beberapa bulan ke depan di ilmu Nahu dan juga ilmu sharaf untuk menguatkan ya kitab Durusul Lughah yang akan kita pelajari sampai nanti jilid pertama habis. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma amin. Nuasil, kita lanjutkan ke bagian yang kelima. Ya.
fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyah dhamiran muttasilan lil mukhatab. Ya. Di bagian 5 dan 6 ya. Tugas ya, Ummahat. Bagian 5 dan 6 itu tugas. Jadi tugasnya ada 2 dan insya Allah mudah-mudah menguatkan tentang macam-macam domir. Baik itu domir munfasil, huwa huma hum hiya huma hunna sampai 14 domir, atau domir muttasil. Ya, domir muttasil. Di mana 2 domir ini yang kita pelajari untuk pendetailannya. Total domir sebenarnya ada 3. Satunya lagi namanya domir mustatir. Itu ada di dalam ilmu nahwu dan ada pada kata kerja. Ya, domir mustatir hanya ada pada kata kerja. Domir yang kita pelajari, munfasil dan muttasil, itu ada di dalam isim, kata benda, dan ada juga di dalam kata kerja. Nah, maka ini tugasnya bagian 5 dan 6. Ya, seperti biasa, kalau mau lebih mantap, ya, tulisan latihan menulis bisa di buku tulisnya, Ummahat. Ya, tapi kalau memungkinkan loh, jangan sampai memberatkan juga untuk Ummahat belajar. Karena belajar bahasa Arab bukan menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan. Kebutuhan seperti ikan butuh air, manusia butuh makan dan minum. Ya, dan kebutuhan kita tentang ilmu alat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk ke aktivitas peribadatan kita terutama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan Umar? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya terlebih dahulu. Tugasnya halaman 90, bagian 5 dan 6. Nah, bagian 5 dan 6. Kurang nggak Ibu Tina? Banyak, Ustaz. Oh, banyak ya. Ditulis semua kan? Tulis semua, betul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau artinya nggak usah ya. nggak usah artinya, karena fokus kepada kaidahnya. Kita fokus kepada kaidah. Ya, nanti kita bahas. Mohon diingatkan Ummahat, terutama Ibu Erviani, Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kelancaran dalam setiap aktivitas Ibu Erviani yang menjadi Raisul Fasl, ya, ketua kelas di kelas E ini. Amin. Allahumma amin. Nah, ada lagi mungkin yang ingin tanyakan Ibu Tina, Ibu Dede, Ibu Erviani, Ibu Teta, Ummu Musa. Ya, kalau kita lihat sini jauh-jauh ya. Ibu Dede, ada pertanyaan? Soal Ustaz. Maafi soal. Alhamdulillah kita telah membahas ya, meskipun hanya 1 halaman, tapi kita mengenal lebih dekat lagi makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan perkataan ulama yang kita ambil pelajaran, lalu perkataan siapa lagi? Ya, sudah banyak generasi-generasi akhir zaman yang terkena fitnah dengan mengikuti omongan, mengikuti idola-idola mereka. Tapi apa yang mereka ucapkan ya tidak ada manfaatnya bagi mereka dan hanya menimbulkan kegaduhan, fitnah ya, dan berbagai macam dosa-dosa, bahkan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Tapi kita berusaha ya untuk mengamalkan ilmu-ilmu ini, terutama syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata syakara yashkuru, berterima kasih. Ya, kita ini harus memperbanyak berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana seorang anak berterima kasih kepada orang tua. Bahkan bisa lebih syukur kita kepada Allah melebihi seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya.
Ya, nah, ini menjadi hal yang esensi ya di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata sedikit umat manusia yang pandai bersyukur. Bahkan ya dalam hadis para wanita paling banyak masuk neraka karena kufur nikmat. Lawan dari syukur, kufur nikmat. Ya, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada situasi dan kondisi ya wanita. Ternyata banyak yang masuk neraka karena disebabkan. Maka teruntuk para wanita, ya jadikan hamba, menjadikan syukur itu ada di dalam hati kita agar senantiasa bisa mengingat nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat tersebut. Ya, sampai hari ini kita dapat ilmu, meskipun mungkin menurut kita sedikit, tapi alhamdulillah kita dapat ilmu. Ya, kita amalkan ilmu tersebut. Kita coba amalkan dan kita coba dakwahkan, sampaikan dan bersabar sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan Ummahat pada pertemuan malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik.